tekniknya juga bagus, speednya juga bagus. Apa Mas resepnya Mas? Mungkin ada resep yang lain? 5 resep. Yang pertama teknik, Siap. fisik, mental, doa, dan restu dari orang tua Mas, terutama ibu. Untuk dulur-dulur yang ada khususnya di luar negeri ya Mas ya, Siap. yang mengembangkan BSHT dimanapun berada, semoga dulur-dulur tetap diberikan kesehatan, Amin. diberikan barokah umur yang panjang, serta dimurahkan rezekinya. Semangat dalam mengembangkan BSHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat dan salam bahagia. Jumpa lagi dengan saya Kusairi di channel Satirano Official Pendekare Esatrate. Oke dulur-dulur, alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan 2 YouTuber yang terkenal. Di samping kanan saya ada Sakira 22 dan samping kiri saya ada Mas Izam atau Kaisar 22. Nah, sekarang saya ingin bertanya seputar dunia atlet Mas, karena Mas Samsul atau Mas Sakira 22 ini kalau di ranah atlet PSHT mungkin beliau ini nggak asing lagi. Sudah banyak terjun di pertandingan-pertandingan nasional ya Mas ya. Dan dalam sharing Mas ya, boleh sambil ngerokok ya. iya nggak apa-apa. Iya. Monggo Lur. Untuk Mas Samsul atau Mas Sakira 22 mulai terjun ke dunia atlet tahun berapa Mas? Atau mulai semenjak siswa atau setelah jadi warga? Monggo. Oke Mas, saya masuk ke ranah atletan waktu masih siswa. Itu masih siswa polos, masih belum punya sakral. Iya Mas. Dulu pertama kali latihan, di sana kan latihannya tujuan pertama kan latihannya di pondok. Tujuan pertama kan memang bela diri biar bisa kayak ombek, Mas. Kayak cikicen. Terus selama latihan satu bulan itu ini latihannya kok gini terus ya, tinggi cepat. Akhirnya saya berhenti, lebih memilih hobi main bola. Main bola. Waktu itu saya main bola, pelatihnya datang, dijemput saya ke lapangan. Saya pelatih dijemput, sumpah ini bener. Dijemput, akhirnya ya namanya pelatih ya, jemput. Ya saya manut, ikut latihan dan Mas pelatih memberikan info siapa yang mau ikut pertandingan bulan ini saya kirim. Saya latihan semangat lagi Mas. Waktu itu masih belum punya sakral. Saya ikut pertandingan, nyampe pertandingan, di situ saya masuk dalam ruangan. Ketika saya masuk dalam ruangan, masuk dalam pintu, saya agak ragu Mas, agak ragu. Cuman saya mendengarkan kata-kata dari dalam, Ya. Ngapain masih nunggu di pintu? Ayo masuk, di sini itu semua dulurnya gitu, saudaranya gitu. Jadi dari situ saya terbuka hati saya untuk semakin semangat mendalami ilmu PSHT Mas gitu. Iya seperti itu. Dan semenjak itu saya dikirim sama Mas pelatih polos, jambon, hijau, putih sampai jadi warga, dikirim mengikuti pertandingan dari ranting, cabang dan Jawa Timur bahkan sampai ke Jawa Bali Mas gitu. Jawa Bali ya. Luar biasa. Ini motivasi yang sangat sangat bagus buat adik-adik kita yang ragu-ragu tentang PSHT, ragu-ragu mau berhenti, mau ikut lagi, mau berhenti. Dan untuk Mas Kaisar 22 pernah ikut pertandingan kan? Iya pernah Mas. Sejak kapan Mas terjun ke dunia atlet? Kalau saya sendiri tuh ketika di Malaysia Mas, Di Malaysia ya? karena kita ngurusin izin untuk masuk ke IPSI-nya Malaysia. Iya.
namanya pesaka. Itu kita juga diundang untuk ikut pertandingan Mas. Karena niatnya kita semua kan ke sana kerja ya Mas ya. Iya. Jadi wis dadakan gitu Mas. Yang siap tanding bulan apa? 2 bulan lagi nanti tanding. Jadi latihan atletnya TCN-nya itu cuma 2 bulan Mas. Jadi ini kalau Dadakan. Mas Sakira 22 pure atlet dari polos sampai jadi warga. Kalau Mas Izam ini bukan, jadi atlet dadakan. Dan perlu diketahui oleh tulur-tulur bahwa Mas Izam ini pernah merintis juga PSAT di Malaysia. Tepatnya di kota mana Mas? Di Kuala Lumpur Mas. Di Kuala Lumpur, cabang Kuala Lumpur ya. Kalau nggak salah kalau di Malaysia ini ketua cabangnya dari asli Malaysia, enggak? Kalau di Malaysia Timur mungkin ya Mas. Mungkin ya. Kalau di Kuala Lumpur sendiri itu dari Ponorogo Mas. Mas Sukri namanya Mas. Ya. Untuk Mas Sakira 22, kejuaraan apa yang pernah sampean raih, yang paling mentereng lah? Piala apa yang paling tidak pernah dilupakan itu? Waktu itu se-Jawa Bali Mas. Jawa Bali. Itu pun saya juara 2 waktu itu. Di mana ini? Di Malang. Di Malang. UM. Hal yang sampai membuat saya apa istilahnya dikenang sampai sekarang, karena waktu itu saya berangkat atas nama pribadi. Pribadi ya? Ya, maksudnya sama pelatih, enggak atas nama cabang. Di situ awal mula saya membuktikan dan pelatih saya membuktikan ke cabang. Karena biasanya kalau cabang itu harus ada pembuktian. Iya. Kalau misal pengen menjadi atlet cabang, jadi saya membuktikan mengikuti pertandingan se-Jawa Bali tanpa mengikuti prosedur cabang. Dan alhamdulillah ketika sudah menjuarai di Malang, alhamdulillah dari cabang itu langsung terjun menghampiri saya dan sedikit memberikan apresiasi, bukan cuma apresiasi, mereka kan biro juga. Jadi waktu itu Mas Sakira 22 berangkat dari inisiatif sendiri untuk membuktikan bahwa ini loh saya bisa. Benar Mas. Jadi Dan saya nggak perlu minta-minta cabang, Mas. Saya di sini punya didikan atlet misalkan, nggak perlu. Biarkan di sini ketua cabang mengetahui sendiri bahwasanya sebenarnya ada di ranting itu atlet yang berpotensi yang mungkin bisa lah dikirim ke Jawa Timur ataupun Jawa Bali gitu. untuk Mas Izam kan pernah merintis juga di Malaysia. Kesulitan apa kalau di Malaysia untuk mengembangkan PSAT di sana? Mungkin bisa dijelaskan nanti. Soalnya ini saya pernah ditelepon oleh warga dari Mesir, Kairo. Insya Allah Mesir akan mendirikan cabang khusus juga. Mungkin bisa memberikan motivasi buat telur-telur yang ada di Kairo. Kalau untuk ke latihan sendiri Mas, ya mungkin karena niat kita semua ke sana itu utama itu mencari rezeki ya Mas ya. Kerja. Jadi mungkin capek pulang kerja kita harus ngelatih. Iya. Sama juga siswanya seperti itu, pulang kerja latihan, setelah pulang latihan kerja lagi yang gitu Mas. Yang kesulitan nggak masalah waktu, cuma kesulitan itu sendiri sebenarnya nggak ada selama kita masih mempunyai niat yang ikhlas gitu Mas. Mantap. Jadi untuk telur-telur yang ada di luar negeri khususnya yang ingin mengembangkan PSAT, jadi kita itu untuk mengembangkan PSAT dari dalam hati. Tanamkan niat ya. Iya. Insya Allah Mas akan dipermudah. Oke, buat Mas Sakira 22, pesan buat telur-telur, buat adik-adik PSAT yang ingin menjadi atlet seperti Mas Sakira 22 yang sudah terkenal ini, tekniknya juga bagus, speednya juga bagus. Apa Mas resepnya Mas? Mungkin ada resep yang lain. Kalau dari saya, dari Mas Denia Prisani mungkin beda-beda resep. Ya, monggo. Kalau resep saya di sini ada agak banyak Mas.
5 resep. Yang pertama teknik, Siap. fisik, mental, doa, dan restu dari orang tua Mas, terutama ibu. Resepnya cuma gitu aja. Jadi mustahil ya jadi atlet yang terkenal tanpa yang 5 resep itu. Yang pertama teknik, teknik, fisik, fisik, mental, doa, dan orang tua. kalau kita ingin jadi atlet, fisik dulu. Fisik yang harus Fisik. latihan. Latihan. Habis itu kita bangun mental. Habis itu fisik. Teknik juga ya. Dan baru berdoa dan restu orang tua. Masya Allah. Itulah pesan-pesan dari Mas Sakira Dodua buat telur-telur yang ingin menjadi atlet. Ada 5 pesan. Diingat-ingat. Dan yang paling penting itu apa Mas? Diaplikasikan. Bukan cuma oh ya, nggak bisa ya. Karena percuma Iya. kalau nggak diaplikasikan. Iya ya. Dan terakhir buat Mas Sakira, Mas siapa? Mas Izam, Kaisar 22. Pesan-pesan buat telur-telur di sana. Terserah pesan-pesan yang mau gimana terserah. Yang penting pesan-pesan yang baik buat telur-telur. Monggo. Untuk telur-telur yang ada khususnya di luar negeri ya Mas ya, Siap. yang mengembangkan PSHT dimanapun berada, semoga telur-telur tetap diberikan kesehatan, Amin. diberikan barokah umur yang panjang serta dimurahkan rezekinya. Amin. Semangat dalam mengembangkan PSHT, tanamkan niat ikhlas dan tulus di dalam hati. Insya Allah semuanya akan dipermudah Mas. Amin amin. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Sakira 22, Mas Izam atau Kaisar 22 telah meluangkan waktu sharing di channel Satriano Official. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi telur-telur khususnya PSHT dan bermanfaat bagi orang-orang pada umumnya. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satriano Pendekare Esatrate.